Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Wulandari, mengajar di kelas 3 di SD Negeri 020265 Binjai Selatan. Penilaian dan kurikulum mungkin terasa seperti entitas yang berdiri sendiri, tetapi para ahli mengatakan bahwa keduanya sebenarnya saling bergantung. Kedua komponen ini penting untuk dilaksanakan dan tidak boleh berdiri sendiri, sehingga asesmen yang dilaksanakan dapat berjalan dengan maksimal. Ini akan menunjang keberhasilan kurikulum merdeka. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Naskah saya ini akan membahas praktek baik cara melakukan penilaian dengan metode gamifikasi asesmen dan pemanfaatan AI dalam pembuatan soal. Inovasi ini perlu saya lakukan untuk menarik minat peserta didik dalam melakukan asesmen yang menyenangkan, efektif, dan akurat di dalam kelas saya. Dan juga saya telah mendiseminasikan inovasi ini kepada rekan sejawat saya di SD Negeri 020265 Binjai Selatan. Pelaksanaan asesmen di kelas 3 SD Negeri 020265 Binjai Selatan belum terlaksana dengan maksimal karena peserta didik masih bermalas-malasan dalam mengerjakan asesmen di kelas, serta kurang bersemangat dalam mencari informasi terkait asesmen yang telah diberikan guru. Begitu juga ketika mengerjakan PR di rumah, masih ada peserta didik yang meminta anggota keluarganya untuk mengerjakan PR miliknya. Penggunaan games edukatif berbasis teknologi atau gamifikasi asesmen dirasa perlu untuk menyikapi hal di atas. Asesmen konvensional dengan metode paper and pencil test membuat siswa merasa jenuh dalam mengerjakannya, sehingga mereka cenderung tidak serius atau malah bermalas-malasan dalam mengerjakan tugas. Adapun alasan mengapa praktik baik ini penting untuk dilaksanakan yaitu 1. Pembelajaran interaktif dengan games menimbulkan rasa kompetitif antara siswa untuk menjawab benar semua pertanyaan. Yang kedua, dapat mengembangkan critical thinking peserta didik dengan menyenangkan. Yang ketiga, memicu rasa percaya diri dalam menjawab soal. Dan yang keempat, mendapatkan informasi hasil asesmen lebih akurat karena seluruh siswa mengerjakan seluruh asesmen dengan tepat waktu. Dan yang kelima, dapat membuat soal dan penilaian secara otomatis. Dari permasalahan yang telah saya paparkan, maka saya menyimpulkan tantangan yang saya hadapi, yaitu yang pertama, melakukan asesmen interaktif. Yang kedua, meningkatkan kerjasama dengan wali murid. Yang ketiga, memperkaya pengetahuan saya tentang asesmen interaktif. Yang keempat, mendiseminasikan aksi nyata yang telah saya buat dengan rekan sejawat di SD Negeri 020265 Binjai Selatan. Langkah-langkah yang dapat saya lakukan untuk menjawab situasi dan tantangan tersebut yaitu pertama, berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang tantangan yang saya hadapi. Yang kedua, mencari sumber inspirasi melalui platform Merdeka Belajar dan media sosial seperti Facebook dan Instagram. Yang ketiga, menggunakan AI dalam menyiapkan asesmen interaktif dengan variasi model yang menarik minat peserta didik. Membuat keyakinan kelas dalam mengerjakan gamifikasi asesmen agar asesmen berjalan dengan lancar. Apa keyakinan kelas kita tentang permainan yang akan kita lakukan? Bisa kita laksanakan sebelum bermain game? Hebat. Yang kelima, ketika pelaksanaan asesmen formatif yang dilakukan berkelompok, maka saya akan menggunakan quizzes, word wall, educaplay, math playground, ataupun Ketika melaksanakan asesmen post-test mandiri, maka saya menggunakan quizzes dengan paper. Dalam memberikan pemberian PR, saya menggunakan quizzes. Kemudian, langkah selanjutnya melakukan sosialisasi dengan wali murid dalam membantu murid mengerjakan PR dengan menggunakan quizzes. Dan yang terakhir, saya melakukan diseminasi kepada rekan sejawat SD Negeri 020265 Binjai Selatan tentang praktik baik yang telah saya lakukan dengan penggunaan asesmen interaktif dengan menggunakan quizzes, word wall,
Educa Play, Med Playground, dan Interactive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyifa dari kelas 3. Saya sangat senang belajar di kelas 3 karena berarti memberi tugas dan PR dalam bentuk games. Terima kasih Bu Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn Warisa. Saya adalah orang tua dari Askara Kila. Di sini saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Ibu Rati karena dalam pengajaran selama ini beliau memberikan pengajaran yang menarik. Contohnya melalui games melalui dari HP. Jadi anak saya ini semangat belajarnya, berulang kali dicoba dan dicoba. Dengan games tersebut anak saya menjadi pintar dan lebih semangat lagi belajar. Terima kasih Ibu Rati, sangat kreatif sekali dalam memberikan pengajaran kepada siswa yang tidak membosankan, sehingga siswanya sekarang lebih rajin lagi belajar. Anak saya lebih rajin, lebih dalam pelajaran itu dia lebih menarik, jadi menarik perhatiannya melalui games yang Ibu Rati berikan. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulia Dahyani. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 020265. Di sini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rati Wulandari yang sudah membagikan praktik baiknya kepada guru, terutama saya, tentang berbagai aplikasi, terutama aplikasi Wordwall, Quizizz, dan pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga saya bisa menerapkan pembelajaran tersebut ke dalam kelas dan kepada murid-murid saya. Terima kasih Bu Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan terhadap guru saya, yaitu Ibu Rati Wulandari, dalam proses pembelajarannya, saya melihat memang proses pembelajaran oleh Bu Rati yang menggunakan Quizizz atau berbasis teknologi ini sangat memotivasi anak-anak dalam proses pembelajaran, karena memang sebelumnya belum pernah dilakukan oleh guru-guru, dan ini juga menginspirasi para guru-guru yang lain untuk bisa melakukan proses pembelajaran sebagaimana oleh Bu Rati dengan menggunakan Quizizz atau kuis berbasis teknologi. Demikianlah video praktik baik yang telah saya lakukan di SD Negeri 020265 Binjai Selatan. Semoga dapat menginspirasi Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Terima kasih.